Sama Bahasa Universitas Widya Dharma Klaten. Jadilah bagian dari untuk membentuk masa depanmu. 2, 1. Halo Sobat Bahasa, selamat datang di podcast Suara Bahasa, tempat di mana kita ngobrol seru mengenai seputar dunia pendidikan, bahasa, dan sastra. Saya Septina Wulandari Dan saya Atika Agustin. Sahabat-sahabat, hari ini kita akan membahas topik yang lagi hangat banget nih. Wah, topik apa tuh? Yaitu pengakuan bahasa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa internasional oleh UNESCO. Tetapi sahabat-sahabat, berita ini juga menuai reaksi dari negara tetangga, yaitu negara Malaysia. Betul sekali Atika. Untuk itu, hari ini kita sudah mengundang narasumber kita yaitu dari mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Yuk, kenalan. Yang pertama ada dari sahabat kita yaitu Kak Hesti Wahyumundia, yaitu mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Klaten yang saat ini sedang berkuliah di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Halo Kak Hesti. Halo Kak Tika. Halo semuanya, senang bergabung di podcast Suara Bahasa pada hari ini. Selain Kak Hesti, kita juga mengundang sahabat kita lainnya loh. Nah, sahabat kita pada kali ini yaitu Kak Nisa. Yuk, kita kenalan dengan Kak Nisa. Halo Kak Nisa. Halo semuanya, senang sekali bisa bergabung di podcast Suara Bahasa. Nah, bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah baik ya, kita ya. Baik banget. Hari ini juga cerah banget ini ya, alhamdulillah. Iya, cuacanya sangat panas ya. Iya. Cukup pusing nggak sih kita hari ini? Iya, karena sudah berada di semester tua, semester di mana puncak-puncaknya. Nah, Iya, emang seperti itu. apa sih yang bikin Kak Hesti dan Kak Nisa ini pusing? Mungkin dari tugas-tugasnya atau apa sih? Kalau dari saya itu pusingnya karena pertama banyak tugas, kan kita udah di penghujung semester 6 nih. Terus mendekati ini mau OTW UAS ya kita ya, OTW Iya. UAS. Kemudian setelah UAS kita juga menghadapi KKN, juga harus mempersiapkan administrasi, kemudian semuanya kita juga harus mempersiapkan setelah KKN itu nanti masih ada PLP dan lain sebagainya. Iya, jadi untuk bagi-bagi waktu dan juga persiapan kita cukup pusing ya. Terutama untuk memanage waktu sih. Waktunya itu. Tugasnya banyak. Jadi dari setiap mata kuliah itu kita diberi tugas untuk menyelesaikan tugas akhir. Kan sebelum UAS kita itu diberikan tugas terlebih dahulu seperti itu. Ya kan saya. Ya, tugas itu nanti untuk memenuhi nilai kita. Iya. Nah, Kak Hesti dan Kak Nisa ini tugasnya yang paling sulit dikerjakan itu apa? Kalau saya yang paling sulit itu bidang bahasa, karena kan sebenarnya saya itu suka sastra ya, tapi kan mau nggak mau kalau kita udah bergabung di program studi pendidikan bahasa dan Indonesia itu juga mencangkup belajar mengenai pendidikan dan juga bahasa dan juga sastra. Nah, untuk itu saya paling sulit, maksudnya sulit memahami itu yang bahasa, karena menurut saya walaupun kita ini orang Indonesia, setiap harinya mungkin banyak menggunakan bahasa Indonesia, akan tetapi ternyata kalau dikaji lebih dalam bahasa Indonesia itu sulit loh. Wah, ternyata bahasa Indonesia itu tidak semudah yang kita bayangkan ya. Ternyata memiliki kesulitan yang mendalam gitu. Benar sekali. Iya, nah berbicara mengenai bahasa nih, kan sekarang ini lagi viral-viralnya di media sosial mengenai bahasa Indonesia yang sudah diresmikan sebagai bahasa internasional oleh UNESCO. Nah, bagaimana pandangan Kak Hesti dan Kak Nisa mengenai berita yang sedang beredar di saat ini? Nah, kalau sebelum masuk ke pembahasan itu tadi ya, mungkin di sini para sahabat bahasa belum tahu ya apa sih itu UNESCO. UNESCO kepanjangan dari UNESCO sendiri yaitu United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, di mana UNESCO sendiri bergerak pada organisasi pendidikan, ilmu pengetahuan,
dan Kebudayaan PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa di Dunia ini. Hebat bukan bahasa Indonesia? Hebat ya. banget ya. Mungkin ada pandangan yang berbeda dari Kak Hesti nih. Silakan Kak Hesti. Boleh, pandangan yang berbeda. Kalau dari saya ya, kalau melihat itu berita yang sedang viral, di mana bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi di forum internasional UNESCO ya. Jadi kalau saya sendiri ya sebagai orang Indonesia, terus kemudian juga sebagai mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, itu sangat senang sekali, bangga dan senang sekali mengenai adanya berita ini. Nah, kenapa kok saya bangga? Nah, otomatis kalau bahasa Indonesia itu dijadikan bahasa resmi internasional dalam forum UNESCO, negara lain pun akan mengenal bahasa Indonesia itu. Seperti itu. Jadi bahasa Indonesia bisa Semakin terkenal mendunia. ya, semakin mendunia ya Kak Nisa ya. Akan digunakan oleh orang asing juga di luar sana, di Iya. mancanegara akan digunakan juga begitu. Wah, ternyata sangat menarik sekali ya dari bahasa UNESCO ini. Nah, ngomong-ngomong soal ini, kan juga ada berita yang beredar mengenai bahwa negara tetangga, yaitu negara Malaysia, yang merasa keberatan jika bahasa Indonesia itu ditetapkan sebagai bahasa internasional oleh UNESCO. Karena Malaysia itu menganggap bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang berasal dari bagian dari bahasa Melayu. Nah, menurut Kak Hesti dan Kak Nisa, bagaimana sih pandangan mengenai berita ini? Menarik sekali ya ini pembahasannya. Ini kan Malaysia itu banyak sekali ya kontranya terhadap Indonesia mengenai ya mungkin kebudayaan. Salah satunya ini bahasa. Betul sekali. Ya, mereka kebanyakan saya melihat ada beberapa orang di Malaysia, mungkin sepertinya itu tokoh pemerintah ya di Malaysia, itu tidak setuju dengan adanya itu kebijakan dari UNESCO bahasa Indonesia dijadikan bahasa resmi internasional oleh UNESCO tersebut. Ya kalau saya pribadi sih melihat berita tersebut cukup cukup bisa memahami posisi Malaysia dikarenakan ya karena bahasa Indonesia sendiri itu awalnya akarnya itu kan dari bahasa Melayu seperti itu. Jadi kalau mereka merasa iri atau mungkin kurang setuju itu ya maklum aja. Tapi kenapa kok ada perbandingan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, tetapi bahasa Indonesia lebih dipilih oleh UNESCO? Nah, saya kemarin sudah melihat di platform YouTube itu ada yang membahas mengenai kenapa sih kok UNESCO memilih bahasa Indonesia daripada bahasa Melayu? Itu dikarenakan bahasa Indonesia sendiri itu perbendaharaan katanya atau kosakatanya itu jauh lebih kaya dibandingkan bahasa Melayu sendiri. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa Melayu akan tetapi lebih berkembang, lebih baik gitu. Kan bahasa Indonesia itu sekarang ini sudah banyak kata-kata yang diserap atau dipinjam dari bahasa asing. Seperti bahasa Arab atau bahasa Belanda. Terus kemudian juga dari bahasa daerah sendiri, kan bahasa daerah di negara kita Indonesia ini banyak sekali ya. Sangat banyak Iya, sekali. Itu juga mempengaruhi mengapa bahasa Indonesia itu kaya kosakatanya daripada bahasa Melayu, dan itu menjadi pertimbangan oleh UNESCO untuk lebih memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi internasional di forum UNESCO. Seperti itu kalau dari saya. Lalu apa saja sih keuntungan diresmikannya bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional oleh UNESCO? Mungkin dari salah satu mahasiswa ada yang menjelaskannya? Nah, kalau keuntungannya sendiri itu dari bahasa Indonesia bisa go internasional ya, diakui oleh UNESCO itu tadi. Salah satunya pada saat sidang UNESCO dulu aja, itu nanti bisa menggunakan bahasa Indonesia, sehingga bisa diakui oleh negara-negara lain. Nah, kemudian dari warga asing juga pun bisa memahami, bisa mengerti sejatinya bahasa Indonesia itu
bahasa Indonesia itu oh gini gini gini. Bahkan keunggulannya sendiri pun saya itu juga pernah melihat dari platform TikTok. Ya. Itu ada salah satu konten kreator, beliau itu di kontennya itu mengunggah bahwa ia seorang dosen di universitas di luar negeri. Nah, beliau ini menjadi dosen, kemudian pada saat itu beliau menjadi juri di salah satu perlombaan bahasa Indonesia di luar negeri. Dan peserta dari lomba tersebut itu mahasiswa-mahasiswa luar negeri, bukan dari mahasiswa-mahasiswi Indonesia. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai bangsa Indonesia sendiri pun juga patut bangga dengan bahasa Indonesia ini sendiri karena sudah diperlombakan di negara asing yang dimana bahasa Indonesia ini bukan tempatnya gitu loh, bukan tempat lahirnya bahasa Indonesia, tapi sudah digunakan di luar negeri gitu. Keren sekali ya. Sangatlah keren sekali ya. Yeah. Kita sebagai warga negara Indonesia juga patut bangga terhadap pencapaian yang sebesar ini. Bangga sekali dong, masa nggak bangga? Nah, selain pendapat dari Kak Nisa dan Kak Hesti tadi, kita akan saksikan cuplikan video dari Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Widya Dharma Klaten mengenai bahasa Indonesia diresmikan sebagai bahasa internasional oleh UNESCO. Yuk kita saksikan bersama-sama. Ayo. Baik, sebagaimana kita tahu pada November tahun 2023 kemarin, akhirnya bahasa Indonesia masuk sebagai salah satu dari 10 bahasa yang digunakan di UNESCO. Saya kalau misalnya ditanya bagaimana pandangan saya akan melihat dari perspektif akademik, khususnya dari saya sebagai seorang pengajar bahasa Indonesia. Kalau kami sendiri melihat bahwa ini ada dua. Yang pertama itu sebagai tantangan, kemudian yang kedua sebagai peluang. Yang pertama sebagai tantangan, berarti bagi kami yang saat ini sebagai pengajar di bidang bahasa Indonesia harus menyiapkan materi yang kaitannya relevan dengan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional UNESCO. Kami juga punya tuntutan untuk bisa mengembangkan mahasiswa-mahasiswa kita, siswa-siswa kita agar memiliki kaliber yang setara dengan internasional. Begitu, itu adalah tantangannya. Dan juga terkait dengan kurikulum, berarti kita harus memperbaiki dan menambahkan kurikulum yang kita gunakan sekarang harus dikaitkan dengan kurikulum bahasa Indonesia di tingkat internasional. Itu tadi sebagai tantangannya. Nah, yang kedua ini juga tidak kalah menarik adalah sebagai peluang. Nah, tentunya ini sangat menyenangkan dan sangat menggembirakan bagi kita, ya, apalagi yang kita berada di bidang bahasa Indonesia. Karena melihat dengan adanya bahasa Indonesia ini diangkat menjadi bahasa internasional UNESCO, berarti skup atau jangkauan kita yang awalnya itu hanya tingkat nasional, tingkat ASEAN, sekarang skup kita itu adalah tingkat global atau tingkat internasional. Maka dari itu, ini adalah peluang bagi bahasa Indonesia untuk menunjukkan eksistensinya, ya, untuk menunjukkan kedikdayaannya, terutama bagi adik-adik mahasiswa. Ini adalah peluang karir yang sangat besar. Kenapa? Karena kalau awalnya mungkin adik-adik ini hanya bisa mengajarkan, hanya bisa mengenalkan bahasa Indonesia di tingkat nasional, mungkin pada tahun berikutnya adik-adik akan bisa mengajarkan dan mengenalkan bahasa Indonesia di tingkat internasional. Jadi itu saya melihatnya sebagai tantangan dan juga peluang. Pesan saya satu kepada mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, jadikanlah ini sebagai momentum teman-teman untuk memanfaatkan peluang yang ada. Jadi nanti ketika teman-teman itu sudah lulus dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, teman-teman menjadi seorang sarjana, tolong teman-teman itu bisa berkancah tidak hanya di level nasional tapi juga di level internasional. Seperti mana yang tadi saya jelaskan, bahwa peluangnya sekarang terbuka lebar. Ya, bahwa teman-teman besok itu bisa masuk sebagai seorang pengajar BIPA atau bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kemudian yang kedua, jangan mau kalah
dengan bahasa-bahasa yang lain. Ambil contoh bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Besok teman-teman bisa mengambil alih fungsi tersebut ya. Teman-teman juga harus bisa menggunakan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional. Kemudian yang kedua, pesan saya pada adik-adikku para calon mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, mari kita gunakan momentum ini, momentum bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa ke-10 internasional di UNESCO ini sebagai sebuah peluang. Artinya ketika besok adik-adik bergabung dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kemudian lulus menjadi seorang sarjana bahasa dan sastra Indonesia, peluang karir adik-adik ini terbuka lebar. Nah, untuk menunjang kapasitas adik-adik, untuk menunjang kredibilitas adik-adik, tentunya program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, kami sudah menyiapkan kurikulum yang mumpuni, kami sudah menyiapkan kurikulum yang mutakhir, yang siap mengantarkan adik-adik sebagai sarjana pendidikan bahasa sastra Indonesia, yang siap bersaing di kancah internasional. Sebagai sarjana bahasa Indonesia, yang siap mengantarkan bahasa Indonesia ini ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Oleh karena itu kami tunggu adik-adik untuk bergabung dengan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Universitas Widya Dharma Klaten. Ya, peluang karir bagi lulusan mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia dengan dicanangkannya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional UNESCO. Satu, kalau saya melihat mungkin peluang yang paling besar itu adalah untuk BIPA ya. Jadi BIPA itu merupakan akronim dari Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing. Nah, kita tahu bahwa sekarang bahasa Indonesia itu diajarkan di beberapa negara di dunia. Itu sebelum kemarin bahasa Indonesia itu diangkat menjadi bahasa UNESCO. Nah, mungkin dengan adanya atau dengan diakuinya bahasa Indonesia ini sebagai bahasa UNESCO, maka nanti akan menambah negara-negara yang akan mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, siapa yang harus mengajar di situ, siapa yang harus berperan serta di situ, tentunya adalah lulusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Itu untuk yang pertama, berarti membuka peluang teman-teman untuk bisa mengajar bahasa Indonesia tidak hanya di lingkup nasional tapi juga di lingkup internasional. Kemudian yang kedua, tentunya dengan adanya bahasa Indonesia ini kita coba lihat, tadi kan kita lihat keluar ya, sekarang kita lihat ke dalam. Mungkin besok bagi tenaga kerja asing ya, ketika mereka akan bekerja di Indonesia akan ada kewajiban harus menguasai bahasa Indonesia ini. Nah, siapa besok yang berhak untuk mengajar? Tentunya adalah yang peluangnya paling tinggi adalah mahasiswa atau lulusan atau sarjana dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu. Dan yang ketiga, tentunya bukan menjadi ini ya, kita tidak perlu khawatir, tentunya besok siapa tahu bahasa Indonesia ini akan mengambil alih peran ya sebagai bahasa internasional, di mana besok kebijakan politik, kemudian ekonomi, budaya dan sebagainya itu disampaikan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, artinya di situ ada peluang yang namanya untuk alih bahasa atau sebagai translator. Siapa mereka? Ya, lulusan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Kira-kira dengan adanya pengakuan tersebut, maka peluang kita untuk berkancah di internasional akan semakin besar. Nah, sahabat-sahabat, setelah kita menyaksikan cuplikan video, kita akan kembali berbincang-bincang kepada Kak Hesti dan Kak Nisa. Nah, apakah Kak Hesti dan Kak Nisa ini setuju dengan argumen dari Kaprodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia? Ya, sangat setuju sekali kalau saya, terutama pada bidang pendidikan dan bahasa ya. Pada bidang pendidikan sendiri di Universitas Widya Dharma Klaten ini sudah menyajikan berbagai teori dan juga praktek, tidak hanya berfokus pada teori saja, tetapi kita juga dituntut untuk bisa praktek, bisa terjun ke lapangan langsung untuk mencetak guru atau tenaga pendidik yang berkompeten di luar sana. Contohnya pada mata kuliah teori jurnalistik itu kita sudah pernah diminta untuk nge-report satu narasumber, itu nanti di video kemudian ditayangkan, kita bisa menilai mana
menilai baik dan buruknya, menilai tayangan ini kurang bagaimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa di situ. Kemudian perbandingan bahasa Nusantara itu nanti kita pada mata kuliah itu kita dituntut untuk berbahasa Indonesia, tidak hanya berbahasa Indonesia saja, tetapi bahasa Jawa, Jawa yang halus, dan juga kita menggunakan bahasa Minang juga. Pada Perbanus ini menurut saya adalah mata kuliah yang paling asik karena kita bisa mempelajari bahasa-bahasa di seluruh Indonesia ini sehingga tidak hanya berfokus pada bahasa Indonesia saja dan bisa menambah wawasan kita pada bahasa-bahasa daerah lainnya gitu. Kemudian kita juga diminta untuk menulis karya sastra dan ilmiah. Ini sudah biasa terjadi, sudah biasa ditugaskan oleh oleh dosen-dosen kita. Tidak hanya dosen tetapi juga guru besar kita gitu. Nah, tadi kan Kak Nisa sudah berbicara mengenai pendidikan dan juga bahasa. Sekarang kita beralih ke sastra. Nah, gimana nih Kak Hesti? Kalau di bidang sastra itu nanti Universitas Widya Dharma Klaten ini juga sangat mendukung mahasiswanya untuk bisa berkreativitas gitu. Jadi tidak hanya melulu belajar teori, tapi juga praktik yang sudah disampaikan Kak Nisa tadi. Selain itu juga bagaimana sih mendukung mahasiswa untuk bisa menciptakan sesuatu. Jadi di dalam proses pembelajaran di kampus, di program studi, masing-masing program studi itu, mahasiswa juga dituntut untuk menciptakan suatu kreativitas berdasarkan pengalaman yang sudah didapat dari mata kuliah yang ada di masing-masing program studi, khususnya program studi Bahasa dan Sastra Indonesia di bidang sastra sendiri. Kalau di Universitas Widya Dharma Klaten itu sudah menghasilkan karya seperti Mabatra ya Kak Nisa ya? Mabatra itu majalah bahasa dan sastra. Nah, itu kita menyelesaikannya di semester 5. Berarti di semester lalu ya, di tahun lalu atau di tahun ini? Tahun lalu. Iya, tahun lalu, tetapi kita baru selesai akhir ini karena kita ada 2 kali cetakan pada majalah itu. Gitu. Ya, seperti itu. Selain Mabatra juga mahasiswa sendiri menghasilkan karya seperti cerpen dan novel. Salah satunya ada kakak tingkat kami yang bernama Kak Dani Shiva. Shiva. Itu beliau itu penulis buku ya? Iya, penulis buku. Terus tapi beliau udah skripsi ya? Iya, udah skripsi. Kita doakan bersama-sama semoga beliau bisa lancar. Ya, amin. Kemudian ada juga itu teman kami juga itu lomba KDMI, di mana lomba KDMI tersendiri itu adalah lomba debat yang dilakukan pada taraf perguruan tinggi se-Indonesia. Keren sekali ya, taraf nasional ya kan? Iya, taraf nasional, sehingga itu ada 3 teman kita yang ikut dan alhamdulillahnya dari ratusan perguruan tinggi di Indonesia, teman kami bisa masuk di nomor 20-an atau belasan besar gitu. Wah, itu sudah termasuk pencapaian yang sangat bagus ya. Iya. Sangat sekali. Iya. Wah, ternyata dari obrolan kita pada siang hari ini, kita dapat menyimpulkan bahwa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia itu memiliki keunggulan-keunggulan yang sangat bagus sekali dan sangat cemerlang sekali ya. Mantap sekali. Mantap betul. Iya. Ya udah banyak sekali ya kakak tingkat kita yang lulus itu udah jadi guru, terus kemudian tidak jadi guru ya tidak apa-apa, tapi pekerjaan mereka itu ternyata bergengsi juga ya. Iya, bergengsi. Bisalah diadu dengan negara-negara dengan profesi-profesi di luar sana gitu. Karena di Universitas Widya Dharma sendiri itu ada juga program PPG di mana biasanya itu ada dalam PPG Prajab dan Daljab, di mana biasanya mahasiswa atau mahasiswi bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ini
biasanya itu nanti bisa melanjutkan PPG dalam PPG prajabatan. Kalau nggak PPG itu nanti di Universitas Widya Dharma Kalteng juga ada program Menyediakan S2, gitu. menyediakan program S2 di mana S2 sudah untuk apa, Kak? S2 untuk pendidikan bahasa dan sastra Iya, Indonesia tentunya dong. pasti Ya, dong. pasti. Iya. Dan diajar atau langsung diajar oleh guru besar kita, yaitu ada 2 profesor di bahasa dan sastra Indonesia sendiri, Wow. yaitu Siapa, Kak? ada Prof Putut dan Prof Esti. Wah. beliau-beliau Cowok ini ya? sangat hebat. Iya, Iya, cowok-cowok sangat Mangsa hebat. pasang gitu. Iya. Wah, ternyata selain mahasiswanya juga lulusan dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia ini mencetak generasi yang unggul ya, teman-teman Iya, semuanya. betul sekali. Dan tidak terasa kita sudah berbincang-bincang banyak sekali di podcast Suara Bahasa. Nah, gimana nih perasaannya Kak Hesti dan Kak Nisa setelah bergabung di podcast Suara Bahasa? Pastinya senang sekali Iya. dan suatu kebanggaan ya untuk kita. Kebanggaan bisa diundang oleh host-host yang sangat keren. Iya. Jadi yang- malu ini. Yang ngasih pertanyaan ternyata pertanyaannya sangat di luar dugaan Out of the saya. box. Iya. Begitu. Seru banget pertanyaannya. Jadi kita juga bisa enjoy ya. Iya, Senang bisa juga. enjoy, iya. Bisa berbagi pendapat, pikiran seperti itu. Nah, semoga dari podcast ini nanti juga dari Suara Bahasa ini nanti bisa menarik adik-adik kita di luar sana untuk bisa bergabung di program studi bahasa dan sastra Indonesia gitu. Sekali. Nah, tetapi sebelum ditutup ada satu jargon Wah, yang dilupakan ini. apa itu jargonnya? Itu khusus untuk program studi bahasa dan sastra Sastra Indonesia Indonesia. aja ya Kak Nisa. Iya. Coba Apa tuh? gimana? Apa? Kalau Penasaran mau tahu, nih. Nah, itu nanti kalau saya dan Mbak Esti bilang salam Himadik Sastranesia, nanti Kak Atika sama Kak Septina bisa bilang mengepalkan tangan kanan, Ya. bilang Indonesia. Indonesia. Gitu. Gitu. Iya. Oke. Kita coba. Ketinggalan yang ini salam Oh literasi. iya, Oke, salam literasinya salam jangan lupa literasi. setelah kita L, bilang huruf L. Indonesia Oh, langsung jadi ini inisial salam. ya? Iya, Iya, ini L, inisial literasi. literasi. Satu, kita coba dulu gimana? Boleh. Boleh. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Salam Himadik Sastra. Indonesia. Sastra Indonesia apa sastra Indonesia nih? Sastra Indonesia. Oh, sastra Indonesia. Salam Himadik Sastranesia Indonesia. Salam literasi. Dadah. Bersama bahasa membuka dunia. Jadilah bagian dari program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Universitas Widya Dharma Kalteng. Dan temukan kekuatan kata untuk membentuk masa depanmu.